Boy, lesu amat. Nonton yuk. Ada film bagus nih. Greatest Showman. Yuk nonton. Ah. Lihat ya. Newspapers, amazing stories from around the world. Million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. Vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be a part of it all. Bentar. Menurut kalian gimana sih tentang film ini barusan? Oke, jadi kalau menurut aku sih di adegan ini tuh jadi cerminan dari ambisi besarnya si Barnum ini ya gitu. Mulai dari dia ingin melepaskan kemiskinan dari hidupnya, kemudian sampai dia ingin membentuk suatu kehidupan yang memang ia inginkan gitu. Dan dari teori hierarki kebutuhannya Maslow itu sebenarnya kita bisa kayak menganalisis gitu loh perkembangan motivasinya gitu. Jadi kayak yang mulai dari dasar dulu karena keamanan, karena dia ingin keluar dari kemiskinan itu gitu. Kemudian perkembangan selanjutnya dia kayak membutuhkan afiliasi dan penghargaan, dia ingin diakui oleh masyarakat seperti itu. Dan pada tahap yang terakhir dia tuh ingin mencapai aktualisasi dirinya dia ingin mewujudkan dunia impian yang ingin ia ciptakan sendiri gitu. Mungkin dari pendapatku sendiri tentang film ini sendiri, yaitu si Barnum ini dia itu berharap bahwa kerja kerasnya dan visinya itu sendiri membawa pada akan hasil yang ia impikan. Nah, ia sendiri menilai bahwa tujuannya tersebut karena berarti untuk keluarganya dan harga dirinya. Nah, dia sendiri termotivasi muncul dari keyakinannya bahwa usahanya akan berbuah dan tujuannya itu layak untuk diperjuangkan. Tapi kalau menurutku ya si Barnum tuh kayak bener-bener termotivasi banget gitu loh sama prestasi. Dia kayak bener-bener pengen dapat pengakuan, pencapaian yang tinggi. Terus dia juga ingin mengatasi tantangan-tantangan sama batasan-batasan sosial yang ada di hidupnya dia. Dia tuh kayak bener-bener orang yang need for achievement sih kalau menurutku ya. Dia ngambil resiko, terus dia ciptain hal-hal baru kayak sirkus yang belum ada sebelumnya. Make sense sih. Culture banget jawaban kalian. Gila. Ya udah lanjut aja yuk. Menurut kalian cuplikan yang barusan gimana sih? Kalau menurut aku sih ini masih nyambung sih sama teorinya si Maslow, di mana mereka itu memperjuangkan pengakuan dan aktualisasi diri mereka karena mereka itu masih menganggap kalau diri mereka berharga meskipun yang kita lihat tadi tuh kayak mereka itu dianggap berbeda gitu loh sama masyarakat gitu. Tapi kayak menurutku juga kayak mereka itu berharap gitu loh dengan mereka nunjukin gimana mereka aslinya. Mereka itu jadi kayak berharap biar bisa dapat penerimaan dari orang-orang di sekitarnya juga. Ini kayak masih nyambung nggak sih sama teori kognitifnya Maslow itu? Tapi kalau menurutku itu kayak lagu ini tuh dipicu dari penolakan sosial yang terjadi dalam sebelumnya dan mungkin dari responnya itu sendiri kayak memotivasi untuk bangkit dan mengekspresikan dirinya sendiri. Emang beda ya jawaban-jawaban dari calon-calon kumlot kayak kita. Ya udah deh, kita lanjut nonton aja gimana? Yuk, lanjut. Oke. Miss Lind, let me get to the point. I'd like to bring you to New York. And if you agree, I'll make you the most famous singer not in Europe, but in the entire world. And have you heard me sing? Absolutely. No, I haven't. But like mine, your reputation precedes you, and well, I trust your reputation more than my own taste, so... I've never been to America. You will sing in the grandest theater with the finest orchestra in the greatest city on earth. Jenny Lind.
Menurut kalian kenapa sih Barnum bisa ngelakuin hal tersebut? Kalau menurut aku ya, kita kan kemarin udah sempet belajar insentif teori nih. Nah, menurut aku motivasinya si Barnum ini berasal dari keinginannya dia untuk dapetin pengakuan dari eksternal gitu, kayak status sosial, terus penerimaan dari si kaum elit-elit tadi, dan juga uang pastinya. Tapi juga menurutku tuh kayak perilakunya itu didorong untuk mereka itu ingin mencapai pengakuan sosial gitu loh. Itu kayak jadi sebuah kebutuhan sekunder bagi mereka untuk mendorong, yang sehingga akhirnya mendorong perilakunya mereka untuk seperti itu. Oke, benar banget sih. Tapi kayaknya berdasarkan pikirannya Barnum tuh ya, Barnum tuh kayaknya percaya bahwa ketika dia menggandeng si Jenny Lin ini, dia tuh kayak akan meraih tujuan besarnya dia gitu loh, dan status sosial yang emang dia idam-idamkan sama ini. Benar banget sih. Tapi bener banget sih pendapat kalian. Jadi kayak aku punya sudut pandang baru gitu loh. Gimana kalau kita ngelanjutin lihat filmnya supaya kita tahu gimana sih adegan kedepannya gitu. Ayo. Jadi menurut pendapat kalian sendiri itu tentang film ini sendiri itu gimana? Menurut aku ini sih kayak titik balik dari kehidupannya si Barnum ya gitu. Tapi kalau kita lihat dari teori hierarki kebutuhannya Maslow, kayak kita tuh bisa ngerti sih sebenarnya, karena sebelumnya dia kan kayak mencari kebutuhan akan penghargaan kan, atau esteem gitu. Tapi setelah itu semua kayak hilang, runtuh, dia tuh kayak jadi menyadari kalau kebutuhan akan afeksi dan hubungan tuh sebenarnya lebih penting gitu buat dia. Dan jadinya dia kayak jadi ngejar aktualisasi dirinya dia, tapi dengan motivasi yang lebih murni sih kali ini gitu. Iya sih, aku setuju banget. Terus habis itu aku lihat tadi gara-gara refleksinya Barnum, aku jadi keinget nih sama cognitive theory, dimana si Barnum ini akhirnya mengubah cara pandangnya dia nggak sih tentang dunia ini, hingga sekarang motivasinya dia itu lebih selaras gitu sama nilai-nilai pribadinya dia, pandangan pribadinya dia, dan juga pengalamannya dia. Iya, terus kayak Barnum tuh jadi dia itu bangkit lagi gara-gara didorong oleh motivasinya dia ke keluarga, komunitas sirkusnya itu, dengan seni pertunjukan. Kayak dia udah nggak begitu mikirin tentang uang, tentang ketenaran lagi. Jadi kayak fokusnya udah berganti. Ini kayak nyambung lagi ke intrinsic motivationnya dia gitu loh. Oke, paham sih. Nah, dari film ini sendiri kita sendiri dapat menyimpulkan bahwa mungkin kita sendiri bisa belajar banyak ya dari film ini sendiri, karena dari film ini, dari tokoh-tokohnya itu tersebut, kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh ini melakukan tindakannya tersebut, mengapa beliau melakukan tindakannya itu. Bener begitu. Keren banget ya film kamu, Damar. Jadi tambah semangat ya sih kita. Iya, jadi nggak suntuk lagi nih. Makasih ya, Damar. Hebat ya? Ya lagi. Thank you ya. Ya udah. Oke.